Bab 1409. Woods dan Derek berlari jauh-jauh, dan mereka secara alami tidak mau pergi seperti ini. Terlepas dari apakah Habel dan kepala pelayan tua mengatakan itu benar atau salah, mereka bertekad untuk masuk dan melihat sendiri. Melihat adalah percaya. Perpisahan terakhir untuk putriku. Bahkan kau pantas mendapatkannya. Kemarahan di hati Able muncul lagi, dan dia berteriak pada Woods. Abler, sejujurnya, saya akan tetap masuk hari ini. Derek melihat bahwa masalahnya sudah selesai, dan dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Abler, dan langsung bentrok. Pada saat yang sama, dia berpura-pura menjadi orang benar dan berkata, sebagai anggota dari situasi khusus, inilah yang harus saya lakukan. Tugas, saya harus bertanggung jawab atas ribuan warga Los Angeles. Berbicara tentang ini, dia memanggil langsung ke beberapa anak buahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, masuk dan cari aku. Ya Pak. Beberapa anggota dari Departemen Layanan Khusus berjas hitam mendengar perintah itu dan bergegas ke gerbang berpagar besi hitam. Melihat gerbang terkunci, mereka meneriaki Abler dengan suara yang dalam, Tuan Abler, tolong bekerja sama dengan kami. Investigasi, buka pintunya. Apa kamu gila? Apa kamu mencoba memaksa masuk ke rumahku? Apa bedanya kamu dengan perampok? Abler memerah karena marah, menunjuk Derek dan berteriak dengan tajam, karena dia sangat marah, urat di dahinya pecah. Saya ulangi, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami dan buka pintunya. Kalau tidak, kami hanya bisa mengambil tindakan keras. Beberapa anggota dari Departemen Layanan Khusus berjas hitam mengabaikan kata-katanya sama sekali, dan meneriaki Abler dengan dingin lagi. Gila, kamu pasti gila. Tubuh Abler gemetar karena marah, dan dia dengan tegas berkata, aku akan memanggil atasanmu. Tuan Abler, jika Anda menelepon, silakan datang dan teleponlah. Derek tetap bergeming, dengan senyum tenang di wajahnya, dan berkata perlahan, agar orang-orang kami tidak menyakitimu saat kami menangani kunci pintu. Setelah berbicara, wajahnya merosot, mengedipkan mata pada anak buahnya, dan berkata dengan dingin, lakukan. Begitu suara itu turun, beberapa anak buahnya langsung mencabut pistol di pinggang mereka, dan tidak segan-segan membidik kunci pintu dan menekan pelatuknya. Suara tembakan yang menggedor itu langsung diiringi dengan ketukan besi yang pedih. Suaranya tidak ada habisnya. Tidak jauh dari situ, Rob dan teman-temannya semua berubah sedikit ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka dengan erat menggenggam senapan di tangan mereka, tetapi dia ragu-ragu sejenak dan tidak pernah berani melangkah maju. Rob mengatupkan giginya dengan erat, merasa bersalah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata Abler. Kamu. Abler langsung terpana oleh tindakan Derek dan yang lainnya, dan darah mengalir ke kepalanya. Yang membuatnya semakin marah adalah panggilan yang baru saja dia panggil tiba-tiba terputus, dan ketika dia menelepon lagi, ada nada sibuk sehingga panggilan itu tidak dapat disambungkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa, tidak heran Derek begitu tidak bermoral, dia sudah menyapa orang-orang di atas. Abler merasa gelap di depannya, tidak bisa berdiri, dan terhuyung mundur. Tuan Abler. Kulit kepala pelayan tua berubah drastis ketika dia melihat itu, dia bergegas dan memegang Abler. Cepat, panggil dan pesan untuk turun. Abel berkata kepada kepala pelayan tua dengan suara lemah, semua perusahaan minyak di bawah grup kami segera menghentikan semua kerja sama dengan Amerika Serikat. Wajah kepala pelayan tua itu berubah dalam sekejap, dan dia berkata dengan cemas, Tuan Abler, ini. Tahukah Anda, pendekatan ekstrim ini juga akan sangat merugikan mereka. Lakukan seperti yang saya katakan. Dada Abler terkulai dan berkata dengan kebencian. Oke, aku akan melakukannya. Kepala pelayan tua itu mengangguk berulang kali, lalu mengeluarkan telepon dari pelukannya. Selain itu, beritahu para mitra yang memiliki hubungan baik dengan kami agar segera menghentikan semua proyek kerja sama perminyakan dengan Amerika Serikat. Semua kerugian yang terjadi akan menjadi tanggungan saya. Mampu menenangkan pikirannya, wajahnya tenang, matanya penuh kedinginan. Iya. Kepala pelayan tua itu mengangguk lagi. Tuan, orang-orang ini akan segera masuk, ayo mundur. Pada saat yang sama,
100 orang di ruang pemantauan melihat bahwa Derek dan yang lainnya akan secara paksa masuk, dan dengan cepat mengingatkan Lin Yu dengan suara rendah. Oke, siap mundur. Lin Yu mengangguk, melihat bahwa Abler tidak bisa menghentikan Derek dan Woods, selama dia memilih untuk pergi sementara. Tetapi begitu suaranya turun, ekspresinya berubah. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia berbisik kepada 100 orang tuh, Kakak Niu, Ani dan aku dan kakak Kui Mulang akan pergi ke kamar Nona Sarana untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Lihat sekeliling villa untuk melihat apakah ada orang lain di luar. Melihat Derek dan yang lainnya bersiap-siap, dia tidak bisa membantu tetapi khawatir apakah sekelilingnya akan dikelilingi oleh orang-orang dari departemen khusus. Kemudian jika mereka bergegas keluar, mereka akan dilempar ke jaring sebagai gantinya. Mata Bai Rentu Wenyan berubah, dan dia mengangguk, lebih baik perhatian, aku akan pergi. Dia berbalik dan lari dengan cepat. Kemudian Lin Yu, Ani dan Kui Mulang bergegas menuju kamar Sarana. Ketika mereka tiba di ruang tamu, mereka melihat bahwa itu sudah menyala saat ini, dan sinar matahari merah juga bersinar. Setelah memasuki kamar Sarana, Lin Yu buru-buru menyapa Ani untuk mengemasi Sarana. Di luar dingin sekarang, jadi kamu harus mengenakan pakaian secukupnya di atas Sarana, lalu membungkus Sarana dengan selimut agar bisa dikeluarkan. Saat mereka sedang terburu-buru bersiap, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara 100 orang pembantaian, dan buru-buru berkata, Pak, saya kembali. Kui Mulang buru-buru membuka pintu. Setelah ratusan bakat memasuki pintu, ia langsung menutup pintu, bersandar tegas di pintu dengan punggung kokoh, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, Pak, apa yang Anda harapkan tidak buruk. Masih banyak penyergapan perasaan khusus di luar villa. Orang-orang di kantor, berkat tindakan cepat saya tidak ditemukan oleh mereka. Kami terjebak di sini dan tidak bisa keluar sama sekali. Lin Yu mengerutkan alisnya, ekspresinya menjadi lebih serius, dan dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan tindakan balasan. Sepertinya orang-orang ini datang ke sini dengan persiapan, mungkin mereka sudah tahu bahwa kita ada di sini. Kui Mulang berkata dengan suara yang dalam, Sekte Guru, jika Anda ingin saya mengatakannya, bertarung saja dengan mereka secara langsung. Saya dan ratusan orang Tu akan melindungi Anda. Dengan kemampuan Anda bisa keluar dari sana. Keluar. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, ini adalah negara Amerika Serikat. Ini adalah wilayah orang lain, bahkan jika saya melarikan diri, di mana saya bisa melarikan diri? Kalau begitu kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan membuka pintu untuk melihat keluar, mendengarkan gerakan di luar, dan berkata dengan cemas, Tuan, mereka akan segera datang. Lin Yu berjalan beberapa langkah dengan tangan di punggungnya, dan kemudian buru-buru bertanya kepada 100 orang, Kakak Niu, berapa banyak pengawal yang masih tersisa di aula? Pengawal, sepertinya sudah tidak ada lagi. Bai Rentu buru-buru menjawab, sekarang hanya tersisa 2 pengemudi, dan semua pengawal lainnya telah diberangkatkan oleh Tuan Abel. Lin Yu mengangguk, memutar alis dan berpikir, lalu berjalan cepat ke sisi Kui Mulang, dan berkata kepada Kui Mulang dengan telinganya, Kakak Kui Mulang, kamu seperti ini. Ledakan. Pada saat ini, beberapa anak buah Derek yang berada di luar gerbang sudah membongkar kuncinya. Salah satu dari mereka menendang sampai terbuka dengan tendangan yang keras. Kemudian beberapa orang bergegas masuk dan langsung menuju ke dalam villa.